Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Pada pagi hari ini kami berada di pekarangan BSIP Jawa Barat di Kayu Ambon nomor 80 ya. Iya, betul. Kami bersama salah satu PBT pengawas benih tanaman Pak Wawan. Kita ini berbicara perbenihan dengan horti Pak ya, hari ini kita. Oke, kami mengangkat ya yang namanya komoditas kentang karena salah satu yang harus kami kerjakan di BSIP Pak Wawan ya, untuk yang tahun 2023 ada kegiatan iCare yang komoditasnya adalah utamanya adalah kentang dengan domba di Garut. Nah, kita mencoba Pak Wawan, kami meminta ini Pak, memulainya dengan sistem perbenihan yang sesuai dengan standar operasional prosedur gitu ya. SOP-nya bagaimana menghasilkan benih. Nah, kalau nanti kita ke lapangan kan sudah pengembangan. Nah, coba ini kita ini ditonton oleh banyak orang ini Pak Wawan, yang Bapak sudah, aduh ini kelihatannya segar dan sehat. Kira-kira dalam SOP perbenihan apa yang harus dimulai dari awal kemudian sampai panen itu, bisa dijelaskan kepada kita semuanya? Mangga, ya, silakan. Mangga Pak. Baik, silakan. Bapak pemirsa Sobat Tani, ini mungkin salah satu untuk menghasilkan bibit yang berkualitas dan cukup bagus. Ya. Ada beberapa yang harus diperhatikan, mulai dari lahan. Ya. Lahan itu sejarah lahan. Jadi sejarah lahan itu nanti kalau sebelumnya ini bekas kelas Solanacea atau bekas apa, nah nanti ataupun minimal kalau untuk perbenihan itu harus ada beraknya dulu. Berak itu misalkan berak itu nggak ditanamin dulu. Nah, untuk perbenihan, syarat perbenihan itu. Ya. Ataupun juga nanti kita manajemen tanah dengan rotasi tanaman. Biasanya kalau bagus, nah itu untuk pakai jagung, bekas jagung. Nah itu jadi kalau diusahakan untuk perbenihan itu jangan bekas Solanacea. Jadi jenis Solanacea itu ada terong, tomat. Ya. Nah itu satu sejenis Solanacea. Jadi ini bekas-bekas yang sudah ditanami sebelumnya, masih ada residunya dong. Iya, kalau bekas Solanacea itu nggak boleh. Nggak boleh. Jadi yang kita bagus, yang bagus diberakkan atau kita rotasi dengan tanaman jagung. Didiamkan dulu berapa? Kira-kira berapa? Minimal 2 musim lah untuk 2 musim untuk perbenihan itu. Perbenihan yang terkait dengan kentang ini. Nah ini Bapak menggunakan pupuk apa nih Pak? Nah ini di samping juga tadi sejarah lahan, juga pupuk kandang organik yang harus memang betul-betul difermentasi secara bagus, matang bagus. Ini kalau dengan dosis kalau perbenihan itu tidak seperti pemupukan dengan produksi kentang yang biasa. Jadi tidak terlalu banyak untuk dosis kentang, paling antara 15 sampai 20 ton per hektar kalau untuk perbenihan. 15 sampai 20 ton yang sudah difermentasi ya. Hasilnya ya. Hasil pupuk kandangnya, dosis pupuk kandangnya. Nah, ini bisa dilihat kalau kita pakai saya ini pakai yang 15 ton per hektar. Yang ini. Dosisnya jadi yang kita gunakan ini yang. Nah, ini kalau dengan sistem fermentasi ini walaupun sedikit tapi unsur tersedia sudah siap diserap oleh tanaman. Jadi karena dengan sistem fermentasi itu dia bisa ketersediaan unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Oke. Berarti tadi ya kesuburan tanah 15 sampai 20 untuk pupuk kandangnya dosisnya ya per hektar. Oke. Nah, kira-kira kalau yang ini kita pakai granola nih yang untuk mencobanya. Granola kita pakai varietas granola ini asalnya dari G0. Jadi untuk menghasilkan nanti G2. Jadi statusnya kalau ditanam dari G0, dari G0 ditanam langsung di lapangan statusnya G2. Tapi kalau dari G0 ditanam di GH, dengan disediakan itu G1 statusnya. Jadi kalau dari G0 ke lapangan itu status jadi G2 biasanya itu. Kalau dari segi pemeliharaan gimana Pak? Pemeliharaan, nah ini juga dari sanitasi harus diperhatikan. Kenapa? Kalau biasanya kalau yang produksi konsumsi itu tanpa menggunakan ajir, nah standar kalau dengan perbenihan agar biar lebih nggak terlalu kena cipratan air hujan, dikasih ajir aja supaya berdiri kondisi sehat.
Kalau untuk perbenihannya dikondisikan ya untuk pakai ajir. Ya, nanti biasanya kalau yang dibudidaya yang kan nggak budidaya perlu. jarang ada yang nggak perlu pakai. Ini masalahnya kita harus menghasilkan kan benih yang berkualitas. berkualitas. Betul itu. Oke, Jadi mutu, berkualitas dan jumlah ton per hektarnya ya. Nah, harus itu biasanya kalau untuk benih minimal 20 sampai 25 ton itu udah dapat 25 bagus, nih kalau ya, seperti ini. kalau per ini seperti kondisi ini. Wow, Karena ternyata kondisinya benar, luar biasa ini jarak tanamnya agak rapat juga kalau untuk perbenihan, beda dengan yang sistem konsumsi. Nah, biasanya kalau konsumsi itu biar besar-besar, nah agak dijarangin jarak tanamnya. Kalau ini pakai berapa Pak Kalau jarak ini tanam? pakai jarak tanam 30-45. Itu udah standar ya ini? Sudah standar, bisa. Karena boleh. kita harus gini Pak, Untuk ini ditonton perbenihan. semua bahwa Iya. sekarang kan kita namanya BSIP Pak. BSIP Badan standar, Standarisasi Instrumen Pertanian, otomatis bahwa semua yang kita kerjakan dari tanaman pangan, horti, perkebunan, peternakan Betul. nantinya kita akan bagaimana SOP itu menghasilkan yang terstandar, mutunya jelas dijamin. Iya. Dan insya Allah ini kita menghasilkan ini memulainya ya. Biasanya alhamdulillah ini dari umur 35 HST ini belum ada satupun yang kena layu lain. Jadi kena layu. Ini juga pakai pasang mulsa, jadi tujuannya satu untuk ada pakai mulsa ini biar rumput atau pupuk kandang tidak termakan oleh gulma. Gitu. Itu tujuannya. Itu tadi bersih, jadi SOP-nya ya Pak ya, saya ulangi lagi. Kita tadi menggunakan jarak tanam 30 kali 45. Kemudian menggunakan lagi mulsa, ajir. Nah, ini yang SOP untuk perbenihan ya. Wow, jadi, ini untuk kentang kita hari ini Pak ya. Bicara nanti Bapak bisa kita nanti yang bicara yang lain nih ya. Tapi oke, dari tadi pemeliharaan, kemudian kira-kira apa yang penyemprotannya ada gitu Pak? Nah, kalau yang untuk pemeliharaan ini OPT, kan kelihatan ini. Pemeliharaan OPT ini memang kalau secara itunya memang harus intensif. Jadi kalau di bawah Abang Kendali itu kalau untuk Bemisia tabaci itu minimal 1 ekor per pohon itu udah harus disemprot karena Bemisia tabaci itu bisa menular sebagai vektor virus. Virusnya ini. Kan kalau virus itu tidak kelihatan tapi nanti bisa menurunkan produksi sampai 70%. Kalau dengan udah keserang virus itu. Jadi itu biasanya sumbernya dari mana Pak? Itu ada inangnya juga ada vektornya. Nah, itu makanya harus dikendalikan dari inangnya dari awal di sebelumnya, makanya ada itu rumput-rumput yang udah inangnya sebagai inang tanaman virus. Nah, itu di sanitasi. Terus nanti tadi ambang kendali untuk vektor itu ada Bemisia, ada Cutumijus persicke. Nah, itu vektor yang paling utama. Itu apa tadi tuh yang dosisnya sudah ada? Dosis, nah itu biasanya dosis rata-rata 0,5 mili per liter. Gitu ya. Jadi kalau petani itu memang jor-joran, pestisida. Jadi sesuai ini tepat waktu, tepat sasaran, tepat guna. Jadi ini hamanya apa, waktunya kapan penyemprotannya, tepat sasaran, hamanya sesuai dengan jenis obatnya. Jadi pestisidanya harus sesuai dengan tepat sasaran. Nah, itu tepat guna. Kalau tadi ya penyemprotan, pemeliharaan, nah sampai kira-kira Bapak ya tadi kita punya rencana insya Allah perbenihan ini bisa menghasilkan 25 ton per hektar ya. Apa yang harus kita lakukan Pak untuk mencapai itu? Pemeliharaan atau dengan penggunaan dosis pupuk misalnya? Dosis pupuk kandang yang udah gitu matang, sanitasi lingkungan, sejarah lahan yang harus diperhatikan, juga pemeliharaan OPT, pengendalian OPT yang harus secara intensif. Itu kalau perbenihan memang harus intensif sekali perbenihan. Ini bagaikan kalau tanaman sayuran itu seperti punya anak bayi. Jadi harus tiap hari ditengokin. Jadi memang ada tenaga gitu ya. Nah, ini memang harus Pak Wawan ya. Ini pemirsa semuanya, ini adalah salah satu PBT kita di BSIP Jawa Barat. Nah, kami berharap Pak yang nanti SOP-nya ini kita tuangkan dalam bentuk semacam tunjuk teknis literatur apa yang bisa kita juknis atau juklannya gitu ya. Bisa dibuat ya? Insya Allah. Nah, juklannya karena kenapa? Mulai tahun ini Pak 2023 kita bagiannya untuk 1000 hektar yang di iCare di Garut. Nah, mungkin salah satu yang bisa mendorong adalah ketersediaannya benih yang kita hasilkan di hari ini. Nah, kalau ini penanganannya untuk panennya seperti apa Pak? Biasanya nanti pas panen, selepas panen nanti biasanya kalau untuk panen itu disarankan
cuaca dalam kondisi panas. Jadi kalau Panas, tiba-tiba oke. hujan, jangan berani-berani panen. Jadi Wah, harus betul-betul ini, lagi ini. panas mataharinya. Itu SOP itu, Pak, ya? SOP. Berarti Jadi benar itu ini, kalau lagi hujan kita panen, dia sama dengan bunuh diri itu mah. Habis semuanya biasanya nantinya. Oke. Nah, ini pengalaman dari petani di sekitar Lembang sini. Ya. Kadang ini bisa yang tadinya dari satu kintal benih bisa menghasilkan 3 ton konsumsi. Ini Oke. cukup ketagihan, jadi petani-petani yang di sekitar sini menanyakan terus benih-benih yang dihasilkan yang- dari BPTP sebelumnya. Wah, jadi penanganan Pasca panen dalam- juga harus diperhatikan. harus diperhatikan, Nah, ya. nanti panen. Nah, kami minta Jagit nanti Pak Wawan ya, yang terkait dengan SOP itu penanganan panennya dan pasca panennya harus dituangkan Di dalam gudang bentuk juga betul Oke. harus diperhatikan. Penyimpanan. Ya, penyimpanan. Oke, Pak. Nah, ini kan SOP perbenihan Di kita lapangan. bicara ya di Betul. lapangan Iya. ya. Nah, kira-kira harapan Bapak seperti apa nih? Yang kalau sudah seperti ini modelnya nih, yang tanamannya nih, Nah, insya kira-kira Allah- harapannya seperti apa ini, Pak? Nah, Pak insya Allah Wawan? ini bisa menghasilkan benih yang sehat, Ya. terus produksinya juga banyak. Mungkin Oke. bisa satu pohon bisa lebih dari 18 umbi. Minimal kan jumlah kita 18 umbi. 18 umbi atau 20 umbi itu per pohon. Kalau umurnya pas sampai 110 ya Pak, hari. oke. 18 sampai 20 umbi berapa kilo, Pak? Ya, mungkin rata-rata kalau umbi per 30 gram itu biasanya minimal 8 on atau sekilo lah per pohon itu. Wah, Keluar. kali jumlah populasi Populasi pohonnya. kali 1000 ini kalau Berapa? luas, ini yang ada mungkin 1.500 pohon. Kalau ada. tadi menggunakan 3045 ya. 45 Itu ya. berapa pohon? Itu 1.500 pohon. 1.500. Wow, ini kalau Nah, tadi ini sekitar Bapak halaman 8 aja. itu bisa 80 ton. Per 80. Kalau per hektar itu bisa sampai 25-30 ton untuk benih. Oh ya, sorry, tadi 8 ya. Iya. Oke, karena di jumlah populasinya kan. Populasi ya. Oke, Pak. Jadi bisa 25 ton. Kami bertekad, Pak, kalau begitu di budidaya nanti di petani Harus betul-betul bisa SOP-nya nggak diperhatikan. kami programkan dengan mencapai lompatannya 30 ton? Insya Allah kalau Bisa ya? asal dipenuhi syarat-syarat tadi. Nah, dari itu yang kami harapkan, Pak. Syarat lahan, pupuk kandang yang sudah matang, SOP untuk nanti pengendalian OPT-nya juga, itu yang penting itu yang Oke. tiga itu. Jadi oke, sudah ada dapat ini Pak ya perbenihan kita, alhamdulillah bisa kita kembangkan di Garut ya. Jadi mimpi kami adalah 30 ton per hektar. Dan bisa dikembangkan untuk di Garut, Pak, dan kentang Garut untuk Indonesia. Ya, Betul. itu Siap. dan berasal dari BSIP Jawa Barat. Luar biasa. Ini kita Ya, standarkan mantap, ya. insya Terima Allah. kasih Bapak Ibu semuanya. Ini kami akan tuangkan dalam bentuk tulisan ini Pak Jukla Juknis supaya masyarakat bisa oh gini sistem perbenihan yang kita ini SOP-nya ada gitu ya. Iya. Oke, Pak Wawan, terima kasih Ya. Pak. Siap, Selamat. sukses Ya, terus. ini semoga yang kita hasilkan benih hari ini ya kita lihat ini bisa menghasilkan sekitar berapa ton Pak? Berapa? 25 hektar, ya? 25 ton per hektar. Oke, mungkin itu kami akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.